Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk meringankan langkah kaki kita menuju masjid. Ini adalah amal soleh yang akan memperberat timbangan sebagai indikator orang mukmin. Maka kata Rasul, kalau ada orang mukmin pergi ke masjid, fashhadu bi annahu mu'minun, maka saksikanlah bahwa dia orang mukmin yang sejati. Yang kedua, kita bersyukur kita masih bisa sholat maghrib secara berjamaah. Ini juga keutamaan besar. Bayangkan kalau kita sholat di rumah, pahalanya 1, di masjid 27. Untuk bisa mengimbanginya berarti nunggu 27 hari. Bayangkan kalau 5 waktu di masjid, mau berapa bulan bisa menandingin dengan pahala di masjid. Maka berdoalah supaya selalu sholatnya di masjid. Jangan pernah sholatnya di rumah, kecuali sholat sunnah ya. Karena masjid merupakan tempat berlipat-lipatnya pahala. Yang ketiga, kita juga bersyukur ketemu dengan saudara-saudara kaum muslimin, lalu kita berjabat tangan. Itu juga amal soleh. Amal soleh yang mampu menggugurkan dosa-dosa. Idza rajulani yatasaffahani yughfaru lahum ma qabla ay yatafarraqu. Apabila ada 2 orang saling berjabat tangan, maka Allah akan menggugurkan dosa keduanya sampai ay yatafarraqu, sampai mereka melepaskan tangannya. Ini juga amal soleh yang susah didapat. Nah, selanjutnya amal soleh yang terberat adalah thalabul ilmi, karena menuntut ilmu itu jihad. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan, thalabul ilmi jihadun, menuntut ilmu itu jihad. Jihad dari apa? Tidak ngantuk, tidak ngobrol, tidak menghayal, tidak apa lagi Pak? fokus kepada fokus kepada materi. Ya, itu paling penting. Maka jihad. Kalau jihad di medan perang, membawa senjata, menghindar dari segala sesuatu. Nah, kalau kita jihad di masjid, jihad kita fokus, melatih ribat, matanya tidak ngantuk, mulutnya tidak ngomong, belajar apa namanya? Belajar fokus. Baik Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang kitab Lubabul Hadis. Kitab ini yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti, hanya 400 hadis, ada 40 tema. Kalau seingat saya, kita bulan yang lalu berbicara tentang keutamaan menjadi orang miskin, orang fakir. Orang fakir itu memiliki keutamaan dibandingkan orang kaya. Ya, orang kaya juga memiliki keutamaan dibandingkan orang miskin. Saling, kalau orang kaya bisa membantu orang miskin. Kalau orang miskin masuk surga lebih awal, itu aja. Karena dia tidak ada yang diperiksa. Ya. Kalau periksa 74 kg emas kan susah Pak. Terlalu susah menghitungnya. Tapi kalau menganggap emasnya palsu, lalu uangnya palsu, ini juga ini dagelan namanya, dagelan, supaya terhindar dari sanksi hukuman mati ya. Koruptor itu memang ya begitu, seharusnya kan potong tangan, tapi kalau mencurinya berkali-kali ya ini. Baik, kita nggak berbicara politik, yang berpolitik yang lain saja ya, jangan kita. Baik, seharusnya ya boleh berbicara politik, juga boleh, karena masjid ini tempat kampus tarbiyah, tarbiyah Islamiyah, kampus pendidikan, edukasi. Itu umat itu di kampusnya dalam masjid. Kalau kampus misalnya UMS ya,
STIM. Itu kan berbayar. Kalau masjid gratis. Kalau kampus ada SKS-nya, kalau masjid non SKS tanpa ada ujian. Nah, ini. Tapi kalau dihitung-hitung panjenengan ini sudah gelarnya bukan S1 lagi tapi sudah S7 begitu ya. S7 ini, Bro. Ya karena berapa tahun ikut pengajian coba. Nah, itu kan berapa SKS itu? Padahal satu SKS itu 16 pertemuan. Ini udah berapa pertemuan? Berarti sudah berapa SKS? Berarti ya, sudah berapa semester ya? Ini berarti Bapak Ibu sudah banyak ilmunya. Baik, kita lanjutkan di bab setelah fakir adalah fi fadilatin nikah. Keutamaan nikah. Ini saya urut aja, nggak saya lompat-lompatin. Jadi babnya urut. Tidak melihat kondisi hari ini tentang apa enggak, tapi urut saja. Namanya juga kajian kitab, jadi urut. Di hadis 241 di bab 25. Fi fadilatin nikah, keutamaan menikah. Pertanyaan saya di jamaah Masjid Barokah, ada yang belum nikah? Atau ada yang mau nikah lagi? Nah, ini kayaknya yang mana ini, Pak? Yang pertama apa yang kedua pertanyaan saya? Ya, supaya kita punya ilmu tentang nikah. Artinya ketika nanti kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, dia tahu. Ya walaupun anak kita mungkin jauh lebih besar, lebih banyak ilmunya daripada kita, tapi kan pengalamannya menang kita. Baik, hadis yang pertama, qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, hadis ke-241. Nabi kita bersabda, at-tazwiju ya. At-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamata auladi ibadah. Apa kata Rasul kita? At-tazwiju, menikah itu atau nikah itu adalah barokah, berkah. Berkah itu kalau secara bahasa maknanya ada 4. Yang pertama ziyadah, berkah itu bertambah. Misalkan 1.000 jadi 10.000. Walau uangnya tetap sama 1.000, cuma esensinya bisa lama. Itu namanya berkah, bertambah ya. Bertambah panjang umurnya, bertambah panjang ilmunya dan seterusnya. Barokah yang kedua maknanya adalah an-numu, tumbuh. Jadi bertambah, tumbuh. Yang ketiga adalah ar-raf'u, meninggi ya. Itu ada maknanya tinggi ya. Jadi barokah itu artinya bertambah tinggi ya. Bertambah nilainya tinggi. Nah di sini Rasulullah mengatakan at-tazwid barokatun, menikah itu berkah. Dari 2 pasangan suami istri lahirnya anaknya 10. Dari 10 dia punya anak lagi masing-masing 10. Lalu dia punya cucu cicit juga 10. Lalu cicit-cicitnya nikah, jumlah anaknya 10. Jadi dari 2 jadi berapa? Ya coba Nabi Adam dari 2, dari Adam dan Hawa jadi berapa manusia? Nah ya berapa miliar manusia, itulah berkahnya. Maka kita harus menikah supaya punya apa? Punya keberkahan. Tapi banyak ulama yang nggak sempat menikah karena di masanya harus sibuk dengan ilmu yang sehingga menyebarkan dan sebagainya. Itu masing-masing pada zamannya berhukum macam-macam. Maka para ulama menilai nikah itu hukumnya ada 5. Ada kadang wajib, ya kadang haram, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah ya. Tergantung kondisi. Kalau orang sakit, mohon maaf ya, misalkan dia tidak punya gairah sama perempuan, sama laki juga nggak gairah, dia impoten, dia nikah, nekat, haram nggak nikahnya? Haram. Kasihan siapanya? Wanitanya. Padahal wanita ingin kesenangan, ingin punya keturunan. Kalau dia mandul gimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada yang nggak nikah itu karena penyakit, ya, terhalang karena penyakit.
Tapi menarik ucapan Umar bin Khattab. Kata beliau, seseorang itu tidak menikah, terhalang tidak menikah karena dua faktor. Yang pertama faktor al-ajz, lemah, ya lemah syahwat, enggak punya syahwat dia, sama laki-laki sama perempuan enggak syahwat. Yang nyeleneh kalau dia sama perempuan enggak punya syahwat, tapi sama laki-laki punya syahwat, berarti ini apa? Gay. Ya, hari ini Solo itu darurat satu ya, siaga satu, gay ini. Gay ini bahaya ya. Sangat-sangat bahaya, sudah masuk stadium 4 ini di Solo nih. Solo ini bahaya, maka pastikan anak-anak laki-laki kita nikah sama anak perempuan, dan pastikan nomor HP-nya dia bergaul dengan orang-orang baik semua. Karena yang ketangkep di Sriwedari itu sudah nikah, sudah punya anak 2, di rumah dia sebagai suami, di malam hari dia sebagai gay. Gimana itu Pak? Ini bahaya nih. Berarti dia bisek. Bisek itu ya doyan laki-laki, ya doyan perempuan. Ini bahaya. Padahal hukuman gay itu sanksinya berat. Paling ringan itu dipancung. Itu paling ringan tuh. Ringan tuh pancung. Yang paling terberat dijatuhkan dari gunung atau hotel tertinggi. 100 meter lalu didorong, dijatuhkan, itu hukuman yang terberat. Ringan mungkin di penjara atau diasingkan atau dibakar, gay itu dibakar dan seterusnya. Jadi menikah itu at-tazwiju barakah, menikah itu berkah. Kenapa tidak berkah? Dari 2 orang bisa jadi banyak. Ya, alhamdulillah saya punya keluarga, bapak saya punya saudara 10, ibu saya punya saudara 10. Ada berapa nih? 20 gitu. Terus ternyata saya menikah, mertua saya punya saudara 10, saudara dari ibu juga 10. Wis berapa ya Pak? 40 ya. Terus mertua saya punya anak 10. Wah, Bapak nggak keren gitu Pak? Terus misalnya saya punya anak 10, kan keren ini Pak. Tapi hari ini kalau banyak anak malah tetangganya sing rewel. Sing rewel siapa? Tetangganya. Anakmu dipakanin opo katanya. Kok malah yang sewot siapa? Tetangga. Ya kalau kita banyak anak ya itu tanda banyak rezeki. Ya, sekarang sudah jarang orang punya anak 15, itu udah nggak ada. Ada nggak di desa Seliran ini, ada nggak punya anak 15? Ustadz saya tuh punya anak 15, 12, 13, nggak ada anaknya 1, paling sedikit songo. Itu keren, makanya murid-muridnya niru. Saya alhamdulillah pernah 7 ya, tapi yang itu 4. Itu kan juga keren ya kan. Targetnya dulu ya 11, tapi orangnya ada. Kayak ke 11 sepak bola ya, kalau laki-laki semua, kalau ada perempuannya. Saudara ipar ya di luar negeri itu malah anaknya 53. Keren juga. Tapi istrinya papa 53 loh. Berarti ini saudaranya banyak banget. Jadi perumahan tuh perumahan anaknya semua itu. Wah, ini keren ini Pak. Jadi kalau punya masjid, masjidnya keluarga. Punya perusahaan, perusahaan keluarga. Kalau partai pasti menang ini. Pemilihan lurah menang. Pemilihan apa lagi? RT apalagi gampang. Banyak pendukungnya. Nah, tazwid barakah, menikah itu barakah ya. Wal waladu rahmatun, sedangkan anak adalah rahmat. Jadi selalu berkah itu pasangannya rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
rahmatullahi wabarakatuh. Pasangan itu mesti. Menikah itu adalah berkah, dan anak itu adalah rahmat. Karena banyak orang menikah juga nggak punya anak, dikira gampang ya, asal dukhul, asal enter asal ngelebu pasti jadi. Ternyata tidak, sudah ngelebu tapi orang jadi. Berarti susah punya anak, itu susah atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa punya anak. Walaupun badannya gagah ya, istrinya cantik, ternyata kodratnya tidak punya anak. Banyak sekali hari ini ya kodratnya nggak punya anak. Tapi yang dititipkan anak itu adalah rahmatun. Apa kata Rasul? Fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anakmu. Fa innal karamata auladikum auladi ibadah. Karena menghormati anak itu adalah ibadah. Maka di dalam Islam anak itu aset, anak itu investasi. Anak itu adalah penerus kita, penerus sujud kita, bahasanya Gus Baha ya. Jadi kenapa kita harus punya anak? Ya dialah yang meneruskan sujud kita. Ketika kita sudah dikubur, yang meneruskan sujud kita adalah dia. Kayak saya, orang tua saya sudah wafat dua-duanya. Yang meneruskan sujudnya orang tua saya adalah saya dan anak-anak yang lain. Nah, itu. Jadi menghormati anak itu ibadah. Tapi hari ini karena sedikit ilmu atau kasar sama anak, banyak orang tua yang menghardik anaknya. Anaknya diapain? Ya, dicubit lah, jewer lah, dibakar lah, dibunuh lah. Sampai Al-Quran mengungkap, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut dia tidak bisa makan atau dia merebut makananmu. Ya. Ini nggak boleh. Artinya kan memang ada orang yang membunuh anaknya di zaman jahiliyah dulu. Setiap lahir perempuan dibunuh karena simbol kemuliaan itu adalah laki-laki. Tapi bagaimana mempunyai laki-laki kalau nggak ada punya istri? Kan butuh perempuan juga. Ya, sebagaimana Fir'aun dulu itu kebingungan. Kenapa Fir'aun itu membunuh semua bayi laki-laki? Maka orang-orang Bani Israel protes. Kami ini sudah tua-tua, umur kami 70, 80, 90 atau sudah tua lah. Nanti yang bangun piramida ini siapa? Kalau nggak ada generasi setelah kami. Maka biarkan anak laki-laki itu hidup, karena nanti kami nggak selamanya sebagai pekerja. Mereka lah yang akan meneruskan pekerjaan kami. Akhirnya Firaun konsultasi sama dukunnya. Kalau genap biarin, tapi kalau ganjil patenin. Jadi tergantung lahirnya tahun berapa? 2026. Oh, ora apa-apa. 2027 patenin. Itu ya. Harun itu lahirnya pas genap. Maka dia dibiarin hidup Harun itu. Tapi Musa pas lahirnya ganjil. Maka harus dibuang ke sungai ya, supaya selamat dari pembunuhan. Berapa yang dibunuh oleh Fir'aun? Dalam tafsir At-Tabari itu, Fir'aun membunuh bayi-bayi itu seantero Mesir itu lebih dari 10.000. Bayangkan Mbak, dosanya oke gak ya? Dosa Fir'aun oke gak ya? Wah, banyak banget loh, satu nyawa saja sudah besar, apalagi sampai 10.000. Bayangkan, saking takutnya akan datang seorang pahlawan ya, seorang yang berani menggantikan kamu, melawan kamu ya, melawan Fir'aun ya, itu luar biasa. Nah, hadis ini memberi gambaran kepada kita Bapak Ibu semua, kalau kita diberikan anak itu rezeki, maka anak kita muliakan, perlakukan dia, muliakan dengan baik ya. Kan ada masa-masanya dia dimuliakan itu, ada waktu kecil dia bagaikan raja, di waktu sedang dia bagian tawanan kan,
Kalau 1 sampai 5 ya di masa kita TK lah, dia raja. Diminta apa dikasih, hanya es krim ya kasih lah. Kasih apa, minta permen ya kasih. Jangan anaknya malah jewer terus lah. Kalau dijewer telinganya itu nggak cerdas itu Pak katanya. Itu ada penelitian ya, katanya ketika menjewer itu saraf kepintarannya putus 1 Pak. Kalau sehari 5 jewer putus 5. Orang nggak bisa menghafal Quran nanti itu katanya. Karena awalnya anak itu lahir cerdas. Bahkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika buka itu menangis, tangisan anak itu ketika keras tanda dia cerdas, jenius. Tapi kalau nangisnya oh ini orang cerdas itu Pak. Tergantung Pak, Bapak perhatikan anak Bapak. Kalau anaknya nangis melengking, cerdas dia ini. Karena apa? Pintarnya akan mengalahkan Einstein mungkin. Mengalahkan para fuqaha ini. Itu penelitiannya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena beliau ini sudah memperhatikan banyak anak. Jadi ketika nangisnya biasa, anaknya nggak cerdas. Tapi kalau nangisnya kenceng sekali, mungkin cerdas nih Pak. Nah maka anak nangis kenceng, bukan bapak yang kenceng juga suaranya. Nah, itu jangan. Biarin, sing kenceng lagi. Sing kenceng lagi. Udah, habis entek suaranya. Jadi menangis dengan kencang itu ketanda zakat. Kata siapa? Ibnu Qayyim. Ini tapi kita belum cek menurut kedokteran bagaimana ya, dalam ilmu psikologi anak bagaimana ya. Tapi perlu itu buku-buku zaman dahulu tuh top itu Pak. Orang dahulu itu ketika lahir nggak langsung disusu sama ibunya, dikirim dulu ke orang lain. Karena air susunya ibunya itu racun. Tapi kan kalau kita pertama lahir langsung susu ibunya. Kalau dulu nggak boleh. Maka Nabi Muhammad itu ibu susunya ada berapa coba? Itu banyak kan? Halimatus Sa'diyah ada berapa? 2 ya. Terus terakhir baru ibunya, 3 berarti. Itu begitu. Dan tradisi orang dahulu ketika punya anak diberikan kepada yang lain yang sudah lama menyusuinya. Karena air susu itu pengaruh kecerdasan juga. Tapi hari ini ada nggak anak kita yang disuruh nyusuin sama orang lain? Enek. Ada nggak? Nggak ada. Paling-paling SGM. Jadi SGM wae. Maka anaknya kayak sapi ya. Itu faktor juga ya. Ibnu Qayyim itu mengungkap kalau anak makannya ayam maka kualitasnya kayak ayam. Kalau makan yang dia kuda maka dia kekuatannya kayak kuda. Jadi tergantung apa yang kamu makan. Kalau makanannya yang begitu ya begitu. Jadi anak ini aset Pak. Jadi jangan sampai maka ketika umur 1 sampai 5 dia raja. Dari umur 7 tahun sampai 10 tahun dia tawanan ya, itu kata Ali bin Abi Thalib ya, ditawan dia, disuruh, diorder, disuruh-suruh terus ambil air, masak, nyapu terus ketika di umur 7 tahun sampai 10 tahun. Tapi ketika dia sudah berumur 12 tahun sampai 17 tahun dia adalah sahabat ya, sahabat ya. Dan seterusnya berarti seumur semakin besar dia sudah sebagai teman main dan sebagainya ya. Itu ada ilmunya. Maka disebut tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Artinya orang yang tidak sayang sama anaknya, bagaimana Allah akan sayang sama dia? Maka ada seorang sahabat punya anak 10. Dia kaget ketika Nabi mencium Hasan Husain ya. Ya Rasulullah, kenapa Anda kok gendong Hasan, kuda-kudaan sama Hasan Husain? Saya punya anak 10 semuanya nggak pernah saya cium. Apa kata Rasul? Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak sayang maka tidak akan disayang sama Allah. Nah itu anak itu walaupun dia masih kecil, belum mampu mengelola pikiran yang lebih jauh, tetap harus dimuliakan. Maka saya pernah beri masukan kepada guru TK. Itu kan biasanya kalau salaman anak mencium tangan gurunya toh. Saya bilang dua-duanya harus dilakukan. Anak mencium tangan gurunya dan guru pun harus mencium tangan anaknya. Saya ketika bawa
melihat anak-anak kecil ya ke rumahnya masyayikh, guru-guru yang ya seperti Ustaz Abu Bakar, syekh-syekh, orang-orang Arab itu. Orang Arab tuh kalau salaman sama anak kecil, anak tadi mencium tangan syekhnya, kemudian syekh tadi pun mencium tangan anaknya tersebut. Lalu ditanya, kenapa Anda mencium tangan anak kecil? Loh, dia jauh lebih bersih daripada diri saya. Kalau kita ini wis apa Pak? Wis berkarat atau wis banyak dosanya? Ya iya, kita ini banyak dosanya. Kalau anak kecil belum ada dosanya ini, maka lebih bersih mana? Lebih bersih anak kecil atau lebih bersih kita? Bersih anak kecil, maka hormati dia, sayangi dia. Ya, itu pendidikan yang harus baiknya. Baik, selanjutnya kata Rasulullah SAW, jadi nikah itu ibadah, nikah itu berkah, nikah itu dapat rahmat. Ya. Jadi semuanya lengkap, berkah dapat, rahmat dapat, karomah dapat, ibadah dapat. Ya. Karena anak juga bisa mengangkat derajat orang tua. Ketika orang tuanya sholatnya biasa, puasanya biasa, nggak hafal Quran, nggak pernah jihad, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, tapi dia punya anak, anaknya istighfar, mintakan ampun untuk orang tuanya terus, maka orang tuanya bisa surganya surga Firdaus. Ya, orang tuanya sampai kaget, kok bisa saya sampai sini? Allah menjawab, karena istighfarnya anakmu yang soleh. Maka anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, maka anak pun akan berbuat baik sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kasar sama anaknya, anak itu akan balas dendam. Bapak nggak percaya? Ada satu kasus ya, ketika kami meruqyah orang yang kesurupan jin, wanita bercadar, kedokteran, pintar, cerdas, bercadar, muslimah. Ya kan orang muslimah kok bisa kesurupan jin. Ketika di ruqyah, dia mengutarakan, ya, dia itu di rumah tuh nggak mau cuci piring, nggak mau bantu orang tuanya, sama orang tuanya melawan, ya. Maka orang tuanya konsultasi, minta ada ustadz yang datang untuk meruqyah. Singkat cerita, hasil dialog sama seseorang ya, sama jin yang ada di dalam tubuhnya itu, dia bilang, aku ini sejak kecil selalu disiksa. Kepalaku pernah dijedurkan ke dinding. Maka ketika aku sudah kuat, aku gantian. Aku pengen menjedurkan kepala orang tua aku di dinding. Ternyata anak itu bisa balas dendam. Ini bahaya. Maka hati-hati dalam mendidik anak. Jangan sampai salah. Dia salah fatal, dia akan balas dendam. Ingat terus sampai besarnya. Ya, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik ya. Maka harus perlu dikasih tahu ilmunya terus ya. Anak menghormati orang tua menyayangi anaknya kan. Man lam yarham shaghirana wa lam yu'akhir kabirona. Tidak, bukan bagian kami kata Rasul, orang yang tidak sayang sama anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Itu penting ya, aset anak ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis yang kedua, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hadis yang viral ketika kita dengar ular-ular, apa ular-ular Pak? Ular-ular ya, ular-ular itu apa? Wejangan. Nah, tausiah, mauidhah hasanah ya, ketika pengantin baru ya. Nah, itu selalu diucapkan para dai, para ustadz, rata-rata nikah adalah sunnah. Bahkan orang yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini bermula hadisnya apa? Ada 3 seseorang datang ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, kami bertiga ini lebih bertakwa daripada engkau. Bayangkan Nabi begitu kan Pak. Kami bertiga ini lebih bertakwa daripada engkau. Loh, kok bisa begitu? Saya si A, saya tidak akan pernah nikah sampai seumur hidup. Wow. Sedangkan Anda menikah, kan lebih keren saya. Wow. Yang B, saya akan berpuasa terus, gak akan pernah buka. Sedangkan Anda kadang puasa, kadang berbuka. Maka lebih bertakwa aku katanya. Yang ketiga, aku tidak akan pernah tidur malam. Aku sholat terus sepanjang malam sampai pagi. Maka sedangkan Anda tidur malam tapi juga tahajud. Maka lebih keren aku, lebih bertakwa aku. Apa kata Nabi? Nabi dengan
mata yang merah, matanya memerah, ya. Rasul mengatakan, saya ini atqakum, lebih bertakwa daripada kalian, karena aku Rasulullah, aku adalah suri tauladan. Maka saya Rasulullah SAW mengatakan, saya juga menikah, ya. Saya juga bermakan, juga berpuasa, ya. Saya juga tidur, juga sholat. Siapapun yang tidak senang dengan cara hidupku, maka dia bukan golonganku. Nah ini jadi enggak, 3 orang ini akhirnya bertobat, ya, minta ampun, ya, karena nggak boleh menandingi Rasul. Nggak ada orang pengen menandingi Rasul, karena Rasul itu udah manusia yang paling mulia di atas manusia. Seseorang diangkat jadi nabi, jadi rasul, karena dia memang paling mulia di antara manusia. Karena syarat jadi nabi itu berat, siksaannya berat, ujiannya berat. Nabi Muhammad belum lahir, orang tuanya sudah meninggal. Apa ada kita di antara kita belum lahir orang tua kita meninggal? Ada enggak? Berat itu Nabi Muhammad ujiannya. Kalau diterus berat sekali Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad masuk kategori ulul azmi, nabi yang siksaannya cukup berat. Ya, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya, diusir, diembargo, ya, bayangkan, diolok-olok, hijrah sini ditolak, bayangkan, siang malam dicaci, siang malam dikerjain, siang malam dibully, itu berat, Nabi itu berat sekali. Nah, maka kata Rasulullah, asyaddul bala al anbiya, ujian dan cobaan yang terbelat itu golongan nabi. Dari banyak nabi yang Allah utus ke dunia ini, semuanya pernah disiksa macam-macam, ya. Ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dipenjara, ada yang diracun, ada yang ditusuk, ada yang macam-macam, ada yang disantet, ada yang paling banyak dibunuh, ya. Banyak, ada yang dicincang, ya. Nabi Zakaria itu dibelah kepalanya, ya. Nabi Yahya Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya pun Nabi Zakaria, ya. Kan bapak dan anak itu. Zakaria sudah lama gak punya anak, pengen punya anak. Bapak dan anak dua-duanya dibunuh. Ngeri loh. Jadi siksaan yang paling berat itu siapa? Para nabi. Kalau kita siksaannya apa? Ujian kita. Sakit untu, sakit gigi, sakit perut, sakit empedu. Itu ujian biasa. Wa naqsim minal amwal, ya, sedikit punya harta, nggak panen, ya, rasa ketakutan, lapar, itu ujian biasa. Tapi para nabi pernah makan rumput, pernah makan daun, ya. Diembargo berapa tahun itu Rasulullah SAW di Mekah? 3 tahun, nggak ada yang boleh komunikasi samanya, tidak ada yang boleh belanja, terima dagangan, melayani jual beli. Berat loh Rasulullah itu, ya. Maka kalau ingin jadi nabi itu berat, Pak. Kok sekarang kok gampang jadi nabi, ya? Indonesia ini gudangnya para nabi, Pak. Indonesia ini gudangnya para nabi. Nabi apa? Nabi palsu, karena ijazahnya juga palsu, ya. Itu ada penelitian oleh Profesor Makin, ya. Beliau meneliti itu di Indonesia ini nabi palsunya ada 125 orang. Banyak banget. Bahkan ada yang ngaku malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril loh, tapi makanan nasi goreng loh, gitu. Ada yang ngaku ya nabi macam-macam, ya. Makannya ketupat, ya, ada aja. Baik. Jadi nikah itu adalah sunnah Nabi. Maka Nabi menolak 3 orang tadi. Kalau kamu mengakui umatku, ya, kamu harus ikut metodeku. Kata Nabi begitu. Aku nikah, ya. Aku juga puasa, aku juga berbuka, aku juga sholat, tapi aku juga tidur, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh menyelisihi. Maka kita dilarang puasa wisol. Wisol itu apa? Puasa yang tanpa pernah berhenti. Kita dilarang membujang, ya, karena ada hadisnya. Tapi kalau hukum tadi berbeda-beda, zaman berbeda-beda, ya. Terus kita juga dilarang terus sholat tanpa memikirkan tubuh kita, karena tubuh kita punya hak, istri kita punya hak, ya. P yang ketiga, waqala alaihi salam, al harairu salahul baiti wal imamu fasadul baiti. Al harairu, wanita-wanita merdeka itu,
menjadi kebaikan rumah, sedangkan wanita-wanita yang jahat itu merusak rumah. Artinya dalam Quran kan Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan waqarna fi buyutihinna. Jadi wanita itu harus banyak di rumah daripada healing-healing. Kalau sekarang wanitanya banyak healing-healing apa banyak di rumah? Halo. Jadi kalau healing-healingnya tolabul ilmi ya boleh, tapi kalau healing-healingnya ke mall sudah bukan kodratnya lagi. Karena wanita itu mudah tergoda. Wanita itu mudah tergoda karena banyak buaya darat. Banyak buaya darat. Wanita itu yang menghampirinya ada jin shopping. Jin shopping itu siapa namanya? Kalau lihat pasti pengen, lihat tas pengen, lihat ini pengen. Kalau laki-laki gagas. Tapi kalau perempuan tuh, indah ya, bagus ya, beli. Padahal di rumahnya sudah berapa? 12. Benar gak, Pak? Jadi wanita yang baik itu, yang dia wanita-wanita merdeka itu adalah wanita-wanita yang berada di rumah, yang menghasilkan kebaikan, sholahul bait. Sedangkan wanita-wanita yang rusak itu adalah wanita-wanita yang jahat itu adalah wanita yang merusakkan rumah. Artinya dia tabarrujul jahiliyah, banyak berdandan untuk orang lain, bukan berdandan untuk suaminya, tapi berdandan untuk orang lain. Bapak perhatikan, istri bapak kalau ke kondangan cantik banget nggak? Tapi kalau hari biasa, halo, bapak-bapak kalau ngajak istrinya kondangan cantik banget nggak istrinya? Wah, mandinya pakai kembang, lipstiknya tebalnya 2 cm kan, ya, bedaknya 6 cm, wah celaknya. Tapi kalau di rumah Pak, biasa saja ya. Berarti dia menampilkan kecantikannya buat siapa? Buat orang lain. Udah salah itu, wanita itu salah ya. Tapi laki-laki juga harus tampil baik di rumah, ya harus bersih juga ya, harus dalam kondisi rapi juga ya, jangan untuk di luar saja. Yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam iltamisur rizqa bin nikah, carilah rezeki dengan menikah. Ini janji Rasul ya. Maka dalam Quran juga demikian, orang yang menikah pasti rezekinya bertambah. Kenapa rezeki kita nggak bertambah? Karena nggak mau nikah. Orang hari ini tanya, kapan kamu nikah? Nanti kalau udah punya rumah. Nggak mungkin kamu punya rumah dulu. Kamu nikah dulu, walaupun ngontrak, nanti punya rumah nanti. Bener nggak? Prosesnya panjang ya. Orang nikah tidak punya apa-apa awalnya kan, piring 2, sendok 2, apalagi semua 2. Setelah menikah jadi banyak nggak sendoknya? Sendok banyak, piring banyak, kompor ada, gas ada. Akhirnya punya rezeki nggak? Allah sudah atur. Maka rezeki itu dalam Quran ada 8 sumbernya. Ya, ada 8 sumbernya. Salah satunya adalah menikah, salah satunya karena istighfar, salah satunya karena anak, ya, salah satunya karena tolabul ilmi, salah satunya karena berpergian, karena rezeki itu harus dicari ya. Ada 2 rezeki itu, kata Imam Ali, kata Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqani yatlubuka wa anta tatlubuhu. Rezeki yang kamu cari atau rezeki yang menghampiri kamu ya. Jadi salah satu pembuka keran rezeki itu adalah menikah. Maka anak itu juga rezeki ya, rumah itu juga rezeki ya. Kita bisa lihat orang tua kita bisa punya rumah, punya macam-macam, itu juga proses, enggak bin salam bin abrakadabra ya, tidak langsung, kecuali kalau orang tuanya kaya. Proses ya, panjang, harus sabar. Menikah setelah 20 tahun, menikah sampai 30 tahun baru punya macam-macam. Oke, yang terakhir apa kata Rasulullah SAW? Man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Barang siapa yang menikah, maka dia benar-benar telah melaksanakan separuhnya ibadah. Nah ini, maka saya bilang menikah itu amal ibadah paling panjang. Gak ada yang paling panjang kecuali menikah.
Kalau sholat hanya 10 menit, 5 menit rampung. Puasa 30 hari, haji 6 hari, umroh 3 jam. Apa yang lama coba? Menikah seumur hidup. Kalau hidupnya 70 tahun berarti nikahnya 70 tahun. Bayangkan, lama, pahala terus ya. Menikah itu pahala, keberkahan, karena 2 orang yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu semua. Masih ada 5 hadis lagi, tapi karena sudah adzan, semoga kapan-kapan kita lanjutkan. Jadi yang belum nikah segera menikah. Kalau belum nikah, berarti kata Umar bin Khattab karena 2 hal. Al-ajz, karena dia memang pelemah. Yang kedua karena dia masih senang maksiat ya, masih senang gonta-ganti pacar, gonta-ganti macam-macam. Naudzubillah min dzalik ya. Ya segera menikah, karena menikah di masa muda itu jauh lebih baik daripada di masa tua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.